iya. Aduh, hancur hatiku. Tuh, gimana lagi? Nyonya, sun jauh. Lo yang sun. Baru mau begini lo yang sun lagi. Ya kalau juragan romannya. Tuh kan, biar cakep istri orang lain. Mana bisa ngasih kebahagiaan juragan. Dia juragan kayak bedug. Astagfirullahaladzim. Bukan sepeda dikerjain, bola lu mainin. Hah? Lu mainin. Ampun, Pak. Ampun. Lu kira gua gak kesel? Ini hari gak ada beras. Hah? Duit juga gua gak punya. Lu enak-enakan main bola. Kerjain apa, kek? Yang bisa diambil sama orang, sepeda orang, bola lu mainin. Lu begitu ya kalau gak ada si Mamat ya? Udah jelek muka lu, udah mata lu begitu kayak ikan mas koki. Hah? Lu petingkeh lagi nggak mau kerja. Lu tahu udah kesel. Nggak ada beras, nggak ada apa-apa udah serba mahal sekarang. Mahal apa mahal. Lu enak-enakan. Bapak moyang lu tuh sama paman lu tuh si Siroto yang pergi ke Jawa ke Tegal kagak datang-datang, hilang begitu. Aduh, wanita. Gini deh. Dasar gua deh kalau begitu gua jerit-jeritannya dari sekampung orang tahu. Jangan ribut, Pok. Malu kan anak udah gede gitu masa dia gebukin aja. Nggak ada malu, gue lagi kesel. Kesel gue ini, tahu nggak? Kesel gue nanggung rumah tangga sendiri. Anak-anak ini bodoh-bodoh. Si Mamat sekarang udah nggak mau ngerjain apa-apa, udah kabur-kaburan. Udah pergi lagi, udah ngelayap lagi, udah liar. Oh, si Mamat kali main tokadal kali di sana. Kesel tahu nggak, Rok? Gue kesel. Lu jangan nyeselin sama orang tua lu, Yong. Tuh lu denger tuh nasihat si Kuro. Iya. Gue ngutang ya, Rok. Hah? Ngutang. Kesel-kesel kok mau ngutang. Kagak bisa, Pok. Kenapa emang gue nggak bisa ngutang? Pok. Yang duluan aja sebulan lebih udah 50.000, Pok. Nih. Kapan mau bayarnya? Lu jangan main-main sama gue ya, mentang-mentang gue tolol. Gue nggak catat, gue ngutang tau-tau 50.000, gue belanja apaan? Pok. Boleh jadi juga udah sebulan. Apa? Gue belanja cuma ikan asin sama jengkol. Jengkol, pete, kadang-kadang bumbu dapur. Enak aja. Enak aja. Bayar dong. Enggak, gue nggak bayar, gue nggak punya duit, gue mau ngutang dulu. Ya Bang ya? Iya. Aduh, hancur hatiku. Tuh, gimana lagi? Nyonya, sun jauh. Lo yang sun. Baru mau begini lo yang sun lagi. Ya kalau juragan romannya. Tuh kan, biar cakep istri orang lain. Mana bisa ngasih kebahagiaan juragan. Dia juragan kayak bedug. Tapi kalau nyonya udah tahu emang suaminya juragan, tetap dia membahagiakan juragan. Udah terusin kerja lo. 4 ditambah 4 jadi 8. Kalau dapat dekat rame-rame kita makan. Gue mau ketemu sama tuan lo. Mau ketemu sama tuan? Iya. Wah, gak sarinya nih, gue taksir mau minjem duit nih. Bukan tuh penting. Penting banget dah. Masa orang seperti Ibu Hati ada pentingnya juga? Lu jangan ngehina mentang-mentang gue orang miskin terus gak ada kepentingannya. Banyak kepentingan gue, bilang deh, gue serius nih. Bener nih? Bener, gue penting banget. Kayak yang tahu aja, nyonya pergi, nyonya baru aja berangkat. udah di atas. Maaf, orang udah minta maaf gak dikasih ampun dah. Maaf. Kan main. Bilangin. Gan. Itu tetangga sebelah datang ke sini. Ngapain dia? Nggak tahu, tetangga sebelah, yang sebelah lagi dimakan cuke. Urusan apa tuh saya nggak tahu kan? Perlu. Ini Ibu Hati urusan apa tahu? Ngapain? Ada penting deh. Hah? Lo denger nggak ketawa lo. Apaan lo? Juragan tadi berbisik kan? Oh iya gue lupa, Rin. Apa? Ini pesanan gue kagak ada gula, beli gula gini ntar mau ngopi, ntar nih nyonya pulang marah-marah lo. Gula buat apa juragan? Lo ono gula masih ada sekarung setengah. Lu disuruh sama tuan lu kok nggak mau sih? Bukannya nggak mau, ono gula banyak, gue lagi buat ngopi buat ngurain kita bertiga kan masih kurang. Gue salah. Beli ini aja. Garam kan besok mau masak. Garam. Juragan malu lupa kali. Ono masih ada 3 bata sekampung juga masih asin. Begini deh pokoknya deh. Ini duit 20.000 lo belanja ke warung. Mau beli warung kayak mau beli apa terserah lo. Oh ini mah
Habisin maksudnya. Masuk, terserah. Maksud gua habisin kayak apain, kayak pokoknya beli apaan kayak. Kembalinya jadi tanya ini. Gua nggak tanya. Benar. Bener. Terima kasih kan. Jadi tanyain baliknya nih. Asik. Ngomongin dalam aja dong. Masih inget kan sama dia? Bukan ingat lagi. Masih mau disambung nggak urusan yang dulu? Kalau perlu jelas. Dia kirim salam. Dikirim salam. Iya katanya dia kangen katanya sama Pak Amir. Ya Allah Noni, abang gua kangen sama Noni. Cuman dia kalau mau datang ke sini takut. Takut misalnya. Iya sama bini Pak Amir galak begitu. Kalau dia datang, selipin aja samping rumah Pak Ati sono. Rumah tuh diurak sama dia. Kagak. Kalau datang pakaian baju hitam, ditutupin pakaian hitam, kita ketemu dekat sumur. Gini aja, kalau emang masih ada kepengen sama dia yang masih ngarepin. Dia ini lagi ngurus surat cerainya. Udah kawinin aja, jadiin bini kedua apa kek. Pokoknya, aduh, jangan sampai disabet orang. Iya nah, Noni ngomong gitu ya. Ya, ingat apa kan? Ya ampun, orang dia mak bilang ya. Nih, percaya nggak mas saya? Cang, pokoknya ayah ini inget banget Amin. sama Pak Amir. Allahu Akbar. Siang malam ayah inget dia. Minum rasanya yang diminum tuh rasanya air bukannya air, duri ke dalam. Gak usah jangan nong terjemati. Makan rasanya dia makan pasir tuh nasi. Ya Allah, kayak Timur Tengah. Nggak ngerti kalau tidur rasanya dia, aduh kata rasanya Pak Amir tuh di samping saya belajar. Malam jadi impian, siang jadi kenangan. Sama ya Noni. Sama ya abang juga begitu Noni. Aduh Noni ketawanya. Cuman kalau dipikir kesian nasib dia. Kenapa? Dia cakep, nasib dia jelek. Ya Allah, kurang cakep nasibnya jelek. Dia ini disakitin hati sama lakinya. Si lakinya laki siapa yang nyakitin hati dia? Laki dia nyakitin. Berani nyakitin Noni berhadapan sama nih Amir. Tinggal laki, dia minta bercerai mau ngurus surat cerainya. Habis? Tapi dia nggak punya duit. Dia gak punya duit? Iya, nggak punya. Jangan ngomong, berapa duit? Berapa duit? Bener. Noni perlu berapa duit? Abang kasih. Jangan kata duit, hati abang kasih Noni. Katanya sih dia perlu buat ngurus surat cerainya. Ya. Bagaimana tuh kalau Pak Amir nggak jadi sama dia, direbut sama orang. Dia sih gampang nyari orang. Macam Pak Amir sih 10 ditumpukin dapet. Udah anggap rambutan apa ditumpukin? Ini maksudnya begitu. Tapi kan Pak Amir lain dari yang lain. Ininya kan tebel. Itu kelebihan dari Pak Amir. Jadi gimana dong nih sekarang gue ini udah ngebat banget. Begini dia perlu sekali ngurus surat-suratnya dulu. Begini aja deh Pak Amir, kirim surat aja sama dia dulu. Bisa sampein? Ya, gue ngirim surat paling takut gue. Bisa nggak? Nulis mah gue bisa, cuman kalau ngerayu-ngerayu panjang-panjang nulis surat gue nggak bisa. Kalau kirim surat tuh nggak usah banyak-banyak. Kalau kirim surat sepate 2 pate aja. Kalau udah cinta tuh udah lain terimanya. Kalau gini Bu Ati. Suratnya kata-katanya saya tulis sedikit, terus saya tulisin pantun aja. Wah itu bagus tuh. Coba bagaimana pantunnya? Tuan Sekaut menulis surat. Wah. Menulis surat di atas meja. Waduh. Hati abang sudah terpaut. Waduh. Lupa terayun sama pantunan. Kalau tidak jadi, badan binasa. Wah.